Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral ikhwani fid din, azza Allah iyyakum. Alhamdulillah naskuruhu wa nahmaduhu. Kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat-Nya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Zat yang maha sempurna sifat-sifat dan semua perbuatannya, yang alhamdulillah memberikan kepada kita limpahan nikmat lahir maupun batin. Wa assalamu alaikum ni'amahu dhahiratan wa batinah. Dialah Allah Ta'ala yang melengkapkan untuk kalian nikmatnya yang zahir maupun nikmat yang batin. Nikmat batin adalah nikmatul dini, nikmat agama. Walhamdulillah, sebuah kenikmatan yang sangat teramat besar ketika Allah Ta'ala menurunkan ayatnya kepada Rasul alaihi salatu wassalam di hari Arafah saat Rasulullah SAW haji wada. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam ad-dina. Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan aku telah lengkapkan nikmatku untuk kalian, dan aku telah ridho Islam sebagai agama kalian. Imam Malik rahimahullah, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Mukatsir rahimahullah dalam tafsir beliau, ini merupakan nikmat terbesar sehingga kita tidak lagi mencari agama kecuali agama Islam, tidak perlu lagi mencari panutan kecuali baginda Rasul alaihi salatu wassalam, yang Allah Ta'ala juga mengingatkan kepada kita di surah Al-Imran, laqad manallahu 'alal mu'minin id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sungguh Allah Ta'ala telah memberikan anugerah yang amat sangat besar kepada kaum mukminin ketika Allah Ta'ala utus kepada mereka Rasul dari kalangan diri mereka, jadi dari kalangan manusia. Yang Rasul tersebut yatlu alaihim ayati, membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, wa yuzakkihim, mengupayakan tazkiyatun nafs,
pembersihan jiwa. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, yang memberikan pengajaran, pendidikan berupa Al-Quran dan As-Sunnah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, padahal mereka sebelumnya berada dalam kesesatan yang amat nyata. Dengan sebab pengajaran, pendidikan, baginda Rasul alaihi salatu wassalam membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, menyampaikan bimbingan hadis-hadis beliau alaihi salatu wassalam, maka terentaskan umat yang sebelumnya berkubang dengan jahiliyah, ikhwan Allah, rusak dari sisi akidahnya, ibadahnya, moralitasnya, akhlaknya. Maka alhamdulillah, dengan sebab dakwah, dengan sebab taklim, dengan sebab tarbiyah yang dijalankan oleh baginda Rasul alaihi salatu wassalam, yang menjadi misi, tugas beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau sudah addal amanah wa ballagha risalah, menunaikan amanah tersebut, menyampaikan risalah, tugas kerasulan beliau, menyampaikan, membacakan tengah-tengah umat ini Alkitab wal hikmah, Al-Quran dan As-Sunnah. Dengan itu terselamatkanlah orang-orang yang beriman, menerima dakwah beliau, menyambut taklim, tarbiyah beliau alaihi salatu wassalam. Dan nikmat itu terus berlanjut ke generasi berikutnya, Walhamdulillah, kita termasuk ummatul ijabah, umat yang menyambut, menerima dakwah Rasul alaihi salatu wassalam, menerima, mendapatkan lantaran pendidikan Rasul alaihi salatu wassalam, pengajaran Rasul alaihi salatu wassalam, penyampaian Rasul alaihi salatu wassalam berupa bimbingan Al-Quran dan As-Sunnah, bimbingan agama yang kamil, samil, sempurna, lengkap. Ikhwani bidin azani Allah ya. Maka mimbab menjalankan apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kita, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Mimbab tadzakur bi nikmatillah, mengingat-ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, yang hal ini ikhwan azani Allah sangat berkaitan dengan diri-diri kita, keluarga kita, bahkan masyarakat kita, bahkan umat ini semuanya. Satu pembahasan yang sangat urgent tentang tarbiyah al-islamiyah. Kita akan sedikit mengkaji tentang ahamiyat tarbiyatul islamiyah, urgensi pendidikan Islam. Sedikit dari mukadimah yang kita sebutkan, bahwasanya kita saat ini, dan semoga Allah Ta'ala jaga kita di atas Islam, kita mendapatkan nikmat yang itu menjadi sempurnalah, lengkaplah nikmat Allah, karena nikmat Allah itu ada lahir dan batin. Duhai, kalau sekiranya pengajaran, pendidikan, dakwah, taklimnya Rasul alaihissalam, tarbiyahnya Rasul alaihissalam itu tidak sampai kepada kita, atau ada di zaman kita tapi kita tidak mendapatkan hidayah dan taufik, duhai betapa celakanya kita. Karena berarti kita hanya sekedar barangkali mendapatkan nikmat yang hanya sebatas lahiriahnya saja.
Karena nikmat agama yang dengan itu adalah lengkaplah nikmat Allah lahir maupun batin. Bahkan nikmat lahiriah, ikhwan azani Allah, tidaklah mendatangkan manfaat, tidaklah akan mendatangkan nikmat yang hakiki, nikmat yang kekal abadi kelak kalau tidak dibimbing, kalau tidak dibarengi, kalau tidak diselaraskan dengan nikmat agama. Sampai kepada kita, jalurnya apa? Sebab apa? Tidak lain adanya tarbiyah Islamiyah. Baik dikemasnya dalam kajian-kajian Islam, taklim, atau dalam sekupnya madrasah, ma'had. Ini semuanya babnya adalah at-tarbiyah al-Islamiyah. Sedikit mengawali kajian kita mengetahui apa pengertian tarbiyah Islamiyah. Mafhum tarbiyah, memahami makna kata tarbiyah secara bahasa, ikhwan azani Allah, diambil dari kata robba yarubu. Robban. Yang mengandung makna adalah memelihara, menjaga, mengatur, mendidik, mengembangkan. Karena ada makna an-nama wa ziyadah, berkembang dan bertambah. Kata tarbiyah yang berasal dari rob, ikhwan azani Allah, seperti juga disebutkan dalam hadis secara bahasa, secara makna bahasa. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Zara rajulun akhon lahu fi qaryatin, fa arsadallahu lahu malakan ala madrajatihi. Faqala aina turid?" Ada seseorang menziarahi, mengunjungi saudara dia di sebuah kampung, maka Allah Ta'ala mengikutkan kepada orang ini seorang malaikat untuk membuntutinya. Maka ditanya oleh malaikat ketika menemuinya, "Aina turid?" Mau kemana kamu? Qala, dia menjawab, "Akan li fi hadil qaryah." Aku akan menuju saudaraku yang ada di kampung ini. Faqal, maka malaikat itu bertanya kepadanya, "Hal lahu 'alaika min ni'matin tarubbuha?" Nah, ini dari tarubbuha. Apakah saudaramu itu punya satu kenikmatan yang itu adalah berkaitan dengan engkau, yang engkau hendak jaga, hendak engkau kembangkan? Apakah ada harta yang ada di saudaramu yang itu ingin kamu kembangkan, ingin kamu jaga? Apakah ada hubungan bisnis? Apakah ada kerjasama usaha yang tarubuha, kamu jaga itu usaha itu, yang ingin kamu kembangkan, kamu pelihara bersama dia? Dari
kata Rob. Nah, yakni memelihara, menjaga, dan ingin mengembangkan. Ini makna tarbiyah secara asal maknanya. Orang tersebut menjawab, la, tidak, illa anni uhibbuhu fillah. Tidak, kecuali aku mencintai saudaraku itu karena Allah. Gak ada hubungan bisnis, gak ada hubungan usaha, gak ada harta yang aku titip ke dia. Nah, kecuali aku mengunjunginya karena cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala fa inni Rasulullah. Malaikat itu mengatakan, sesungguhnya aku adalah utusan Allah yang Allah Ta'ala utus kepada engkau. Wa innallaha ahabbaka kama ahbabtahu. Dan aku menghabarkan bahwasanya Allah mencintai engkau sebagaimana engkau mencintai saudaramu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini biasanya hadis kita dengar ketika pembahasan al-ukhuwah fillah, persaudaraan karena Allah. Namun kita sebutkan dari sisi pengambilan bahasa, yakni hal, nah, lahu alaika min nikmatin tarubbuha. Apakah ada di saudaramu nikmat harta atau usaha yang berkaitan dengan engkau yang engkau ingin jaga? Nah, kamu pelihara, kamu kembangkan bahkan. Itu. Makna yang lainnya, yang itu adalah sesuai dengan pembahasan kita tarbiyah al-islamiyah, yakni secara khusus maknanya adalah mendidik. Nah, mendidik, memelihara, mengatur. Makna tarbiyah. Termasuk dalam hal ini ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Di antara bakti seorang anak diperintahkan oleh Allah untuk mendoakan orang tuanya. Katakanlah, berdoalah, rabbirhamhuma, ya Allah, rahmatilah kedua orang tuaku. Kama rabbayani shaghira, sebagaimana kedua orang tuaku rabbayani. Dari sini Rabb telah memelihara aku, mengasuhku, mendidikku. Nah, Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsir beliau, Allah Ta'ala menyebutkan secara khusus at-tarbiyah di ayat ini, bahwasanya orang tua telah melaksanakan kewajibannya yang ini menjadi jasa besar yang sudah seharusnya bagi seorang anak untuk tidak lupa bahwasanya orang tuanya telah melaksanakan tugas kewajibannya, yakni mentarbiyah. Disebutkan di ayat ini secara khusus, Rabbayani, telah mentarbiyahku, artinya telah memeliharaku, menjagaku dan mendidikku, menjaga perkembanganku. Ya Allah. Karena nggak ada namanya orang tua anaknya pengen sengsara, anaknya pengen bodoh, nah, anaknya terlantar. Ya ini, nggak ada orang tua yang menginginkan anaknya demikian. Allah. Maka begitu berbagai upaya, usaha, lelah letihnya, nah, tak jarang kurang tidurnya, tak jarang dia harus berkeringat, berpanas-panasan, berhujan-hujanan untuk tarbiyah anaknya. Maka diingatkan oleh Allah, seorang anak supaya semakin bertambah rasa kasih sayangnya kepada orang tuanya, menghormati orang tuanya, nah, cintanya kepada kedua orang tuanya, dan
rasa syukurnya, berterima kasihnya kepada kedua orang tuanya yang tidak pantas dengan jasa besar orang tuanya kemudian dia durhaka, maka dia pun mendoakan orang tuanya. Rabbirhamhuma, ya Allah, rahmatilah kedua orang tuaku. Kama rabbayani shaghira, sebagaimana kedua orang tuaku telah mentarbiyah diriku dari sejak kecil. Nah, ikhwan Allah ya. Ini makna secara bahasa tarbiyah. Pendidikan, mendidik, mengajarkan. Sehingga kalau kemudian digandengkan dengan at-tarbiyah al-islamiyah, makna secara istilah, maka itu kita ketahui ikhwan Allah adalah proses, kegiatan pendidikan dan pengajaran yang menanamkan nilai-nilai Islam sesuai dengan syariat Islam dari seluruh aspeknya. Itu kalau digandengkan dengan pendidikan Islam. Ya. Tidak sembarang pendidikan. Ikhwan Allah. Sehingga kalau dinisbahkannya adalah Islamiyah. Islami. Nah, pendidikan yang Islami. Berarti yang diajarkan ya sesuai dengan Islam. Nah, kegiatan-kegiatan yang dicanangkannya dengan sesuai dengan Islam. Nah, dikemasnya, dilaksanakannya sesuai dengan Islam. Tarbiyah al-Islamiyah. Sehingga ikhwan Allah menjadi sebuah pertanyaan yang harus sebuah lembaga pendidikan kalau menisbahkan dirinya kepada pendidikan Islam, sekolah Islam, madrasah Islam, menjadi pertanyaan bagi mereka. Apakah pendidikan dan pengajarannya memang sudah sesuai, selaras dengan syariat Islam? Pelaksanaannya, kegiatan-kegiatan yang dicanangkannya, apakah sudah memang benar-benar Islam? Karena Allah, kalau jawabannya itu kita kaitkan dengan realita kenyataan yang ada, subhanallah, banyak lembaga-lembaga pendidikan yang menampilkan, menampakkan dirinya sebagai lembaga pendidikan Islam, sekolah Islam. Tapi kenyataannya banyak hal yang justru menyelisihi bimbingan Islam. Nah, baik berangkat dari pengajarnya, banyak hal yang belum Islami, baik bahan ajarnya, yang tidak Islami, pelaksanaan pengajarannya, pendidikannya, kegiatan-kegiatannya, sekian banyak justru menyelisihi syariat Islam. Nah, tentu yang demikian kalau kita bilang, wah,
kamu ini butek. Gitu sebenarnya. Ngaku Islami tapi nyatanya nggak Islami. Pembohongan. Kalau memang benar pendidikan Islam dan seharusnya seorang Muslim mukmin harus, karena kita mengetahui, mengimani sempurnanya agama kita, agama Islam. Allah, terlebih dalam perkara yang sangat fundamental. Nah, sangat asasi, mendasar, babnya adalah pendidikan. Kita mengetahui hampir-hampir tidak ada orang yang tidak peduli dengan pendidikan, kecuali orang yang error. Nah, sehingga Allah, hampir-hampir seluruh manusia sangat tidak lepas dari perkara yang esensial, yang fundamental ini, yaitu masalah pendidikan. Terlebih kita, walhamdulillah, nikmat diberi oleh Allah Subhanahu wa taala berupa bimbingan syariat yang sempurna, samil, kamil. Bimbingan agama ini. Maka sungguh nikmat kalau kemudian kita kondusikan, kita suasanakan, kita upayakan, kita usahakan betul-betul at-tarbiyah al-islamiyah. Karena hal itu menyangkut tentang kebahagiaan, keselamatan masing-masing individu, yang kemudian berpengaruh dari individu tersebut akan mempengaruhi kondusi sebuah rumah tangga, berpengaruh untuk masyarakatnya, berpengaruh kepada umat ini. Pengaruh secara individu. Ayat yang kita baca tadi dalam surah Al-Imran, wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin, padahal sebelumnya kalian berada dalam kesesatan yang amat nyata. Walhamdulillah, kemudian ditegakkan pendidikan, pengajaran, taklim berupa Al-Quran dan As-Sunnah. Rasul alaihissalam diutus dengan membawa petunjuk dan agama yang hak. Disampaikan petunjuk tersebut dan agama yang hak tersebut melalui proses pendidikan, melalui proses pengajaran, taklim, dakwah. Nah, maka terselamatkan generasi sahabat radhiyallahu anhum ajmain ketika mereka sudah menerima dakwah tauhid, dakwah Islam, kemudian menerima proses pengajaran, pendidikan dari Rasul alaihissalam, bimbingan, petunjuk dan agama yang hak, Al-Quran dan Al-Hadis. Apa yang dihasilkan? Secara person-personnya tadi terselamatkan dari dhalalim mubin, kesesatan yang amat nyata. Disampaikan tarbiyah Islamiyah, tarbiyah diniyah, pendidikan agama Islam, yang itu merupakan tanda seseorang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan. Kalau luput pula kebaikan. Rasul alaihi wasallam dalam hadis menegaskan, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah taala kehendaki baginya kebaikan, maka Allah taala akan pahamkan dalam urusan apa? Urusan apa? Agama.
Nah, sepinter-pinternya orang dalam urusan duniawinya, pekerjaannya, dagangnya, bisnisnya, nah, mungkin bidang-bidang garapan, keilmuan yang lainnya, jago dia. Tapi kalau nggak ada paham agamanya, nah, luput dari dia kebaikan. Rasulullah menegaskan, siapa yang Allah Ta'ala kehendaki baginya kebaikan, maka Allah Ta'ala pahamkan dia dalam perkara agama. Kemudian pertanyaannya, orang paham agama itu dari proses apa? Dari proses apa ya? Pendidikan, iya kan? Tarbiyah, pengajaran, nah, taklim, belajar, mengajar. Ada yang menyampaikan, ada bahan yang disampaikan, nah, ada yang menerima penyampaian tersebut. Nah, bahasanya ada guru, ada kurikulum, ada santri, murid, kan gitu. Di awal siapa gurunya? Rasulullah SAW. Allah. Mu'allimun nas khaira, yang mengajarkan manusia berupa kebaikan. Waladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, yang Allah Ta'ala utus dengan membawa petunjuk dan agama yang hak. Nah, apa yang diajarkan tadi? Yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, mengajarkan kepada kalian Alkitab dan Al-Hikmah. Siapa yang diajarkan? Para sahabat. Allah. Ini proses tarbiyah Islamiyah di awal Islam. Nah, antum lihat hasilnya, subhanallah. Menyelamatkan mereka dari kesesatan. Dari zaman jahiliyah menuju zaman yakni nurul Islam. Secara person-personnya, kemudian mewarnai keluarganya masing-masing. Keluarga-keluarga yang hebat, luar biasa. Mewarnai masyarakatnya kala itu. Masyarakat yang luar biasa, Allah. Yang awalnya secara sosial, budaya, apalagi agama, enggak dikenal mereka. Tapi dengan sebab adanya ditegakkan dakwah tarbiyah al-islamiyah, walhamdulillah, Allah Ta'ala berikan kejayaan, nah, kemuliaan, izzatul Islam wal muslimin, kemuliaan Islam dan kaum muslimin. Dan itu adalah prototip, bentuk sekaligus cermin, contoh real bagaimana tarbiyah Islamiyah yang sudah jelas dilaksanakan oleh Rasulullah SAW, dipraktekkan, dan hasilnya gemilang. Kalau itu sudah jelas perkaranya, Allah, kemudian ditinggalkan, diselisihi, terus mau menuju kemana? Nah, perkara yang menjadi nyata real pelaksanaan tarbiyah al-islamiyah dan juga menghasilkan generasi terbaik dari kalangan umat ini yang kemudian dilanjutkan oleh para sahabat. Tarbiyah Islamiyah tersebut melahirkan generasi yang terbaik berikutnya. Nah, dan seterusnya.
Kita nukilkan ucapan Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah ta'ala di mauqi beliau, website resmi beliau, dari audio kemudian ditranskrip. Beliau mengatakan, ayyuhal mustami'un al-kiram, hadisi ma'akum al-yaum fi wujubi tarbiyah al-islamiyah. Wahai para pendengar yang mulia, pembahasan kita pada hari ini bersama kalian adalah tentang wajibnya tarbiyah Islamiyah. At-tarbiyatul Islamiyah min ahamil muhimmat wa min aujabil wajibat. Pendidikan Islam termasuk perkara yang paling urgent, paling penting dari perkara-perkara yang penting yang ada. Perkara yang paling wajib dari perkara-perkara yang wajib yang ada. Ala kulli muslim ayyurabbi nafsahu tarbiyatan islamiyah nakiyah. Wajib bagi setiap muslim untuk menegakkan tarbiyah Islamiyah, pertama berangkat dari dirinya. Berupa tarbiyah Islamiyah nakiyah. Pendidikan Islam yang bersih. Syaratnya nakiyah, yang bersih, memang murni Islam. Karena lebih-lebih ikhwan azanillah di kenyataan kita dapati banyak wadah-wadah pendidikan labelnya Islami, namun bersamaan itu justru mengadopsinya sistem-sistem yang menyelisih Islam. Cara-cara yang menyelisih Islam. Bahan ajarnya, kurikulumnya menyelisih Islam. Ini berarti ghair nakiyah, tidak bersih, tidak murni. Sekedar iddia, ngaku-ngaku doang. Nah, hakikatnya apa hakikatnya? Bohong. Ikhwan fillah. Wa istahida fi tarbiyati ahli baitihi, kemudian meningkat. Dia hendaknya bersungguh-sungguh mentarbiyah keluarganya. Nah, makna itu adalah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari ancaman api neraka. Disebutkan di antara tafsir oleh Al-Imam Mukatsir rahimahullah, ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, alimu wa adibu. Ajarkan ilmu, didiklah adab. Nah, usaha tarbiyatun nafs wa ahlil bait, pendidikan diri dan pendidikan keluarga. Ajarkan ilmu din, dirimu, keluargamu. Nah, didiklah adab Islam, dirimu, keluargamu. Ini usaha untuk menjaga diri kita dari ancaman siksa api neraka. Dari sini berarti betapa pentingnya tarbiyah Islamiyah. Makanya dikatakan oleh Syekh bin Baz tadi adalah aujabul wajibat, ahamul muhimmat. Kewajiban yang paling wajib, kepentingan yang paling penting. Nah, ikhwan azanillahu iyyakum.
Tafsir sahabat yang lainnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma juga dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Perintahkanlah pada dirimu, keluargamu kepada yang ma'ruf, untuk taat kepada Allah. Nah, dan cegahlah dirimu, keluargamu dari kemaksiatan, kemungkaran. Nah, tentunya itu dibutuhkan bekal ilmu, tahu ini yang ma'ruf, ini yang mungkar. Yang ma'ruf, ajak dirimu, keluargamu untuk menegakkannya, menjalaninya, ketaatan, laksanakan. Yang mungkar, yang maksiat, cegah dirimu supaya tidak jatuh padanya, cegah keluargamu supaya tidak melakukannya. Selamat. Allah. Ini berarti tantangan untuk diri kita. Diri kita, apalagi sudah berkeluarga, mengkondisikan. Nah, dirinya, keluarganya, betul-betul suasananya adalah tarbiyah al-islamiyah an-naqiyah. Pendidikan Islam yang murni, yang bersih. Nah, dari masuk rumah, nah, suasana di rumahnya tidak ada pelanggaran syar'i, ya, hiasan-hiasan yang ditempelkan di dinding-dinding, tidak ada yang melanggar syar'i. Nah, suara-suara yang ada dalam rumah tidak ada pelanggaran syar'i. Hiburan yang ada, suara rumah biasa untuk ya suasana keluarga, nah, tidak tegang. Nah, bagaimana mengkondisikannya supaya tidak ada pelanggaran syar'i? Karena itu adalah usaha menyelamatkan diri kita yang asalnya kita terancam dari siksa api neraka di keluarga kita. Jawabannya adalah tegakkan at-tarbiyah al-islamiyah. Kemudian kata beliau, min auladi wa ikhwati wa ghairi dzalik, dari keluarganya, anak-anaknya, saudaranya, dan yang lainnya, bagian dari sekup rumah tangga. Li'anna dzalika huwa at-tariq was-sabilu ila najat. Ila najatil jami' minan nar. Karena itulah cara dan jalan keselamatan secara keseluruhannya dirimu dan keluargamu dari neraka. Wa ila salahil mustama' fi hadhihi dunya, dan akan melahirkan menjadi sebab kebaikan masyarakat, kesolehan pada masyarakat. Kalau sudah keluarga, nah, dikondisikan baik, keluarga berikutnya kondisinya baik, maka akan mensuasanakan masyarakat yang baik. Maka sedemikian besar peran keberadaan sebuah lembaga pendidikan yang memang betul-betul mewujudkan at-tarbiyah al-islamiyah an-naqiyah. Entah sekupnya dari kecil, nah, kalau di sini TPA, TPQ, nah, rumbel, misalnya ma'had, madrasah, luar biasa. Karena itulah yang akan menjadi sebab terbentuknya individu-individu yang baik, yang melahirkan keluarga yang baik,
yang mewujudkan tatanan masyarakat yang baik, umat yang baik. Jangan dinilai, dipandang remeh dan kecil. Ini perkaranya besar. Ahamul muhimmat. Perkara dari yang penting-penting ini adalah yang terpenting. Perkara-perkara yang wajib ini adalah termasuk aujabul wajibat. Kewajiban yang paling wajib. Nah, antum kalau kerja di perusahaan itu apa yang terpenting? Poin pertama apa? Berbicara target, hasil dulu. Target itu kan tujuan. Prosesnya itu yang pertama yang didahulukan apa? Apa? Keselamatan. Iya kan? Keselamatan. Jangan berbicara antum untuk target kalau keselamatan gak antum perhatikan. Nah, jalan keselamatan Allah Ta'ala telah tunjukkan kepada kita. Jaga dirimu, keluargamu, yang dipahami oleh para sahabat tadi. Ajarkan ilmu, ajarkan adab Islam. Nah, ajak ketaatan, hindarkan pelanggaran, dosa, kemaksiatan. Itu adalah safety-nya kita, keselamatan kita dunia akhirat. Perkara yang paling urgent. Yang kalau itu kita laksanakan, Allah akan beri hasil target yang kita inginkan, keselamatan dunia dan akhirat tersebut. Nah, fawajaba al-jami' at-ta'awun ala hadzal amri wa tawasi bihi hatta yastaqimal jami' al-akhlaqil fadilah wa sifatil hamidah wal a'mal karimah. Kata beliau, proses pendidikan ini karena ikhwanazanillah dibutuhkan peran oleh semua pihak, semua unsur. Nah, oleh semua lini. Bagiannya tidak terpisah dari bab tarbiyah. Nah, tidak terpisah dari babnya tarbiyah. Mendidik, mengajarkan, membentuk, dan kemudian mengembangkan sampai menjadikan. Sehingga kata beliau, wajib bagi seluruhnya untuk ta'awun. Adanya kerjasama, adanya saling punya kontribusi. Nah, saling tolong-menolong, bahu-membahu dalam perkara ini. Saling ditegakkan nasihat hingga menjadi tegak seluruhnya di atas akhlak fadilah. Akhlak yang utama, sifatil hamidah, sifat-sifat yang terpuji, al-a'mal karimah, amalan-amalan yang mulia. Itu. Dari sekup diri antum, keluarga antum, kalau tarbiyah Islamiyah ini betul-betul diwujudkan, duhai ikhwanazirullah, betul-betul insyaallah Allah Ta'ala berikan kepada kita ketika kita berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Nah, ya Allah, anugerahkanlah berupa istri-istri, anak keturunan, qurrata a'yun, yang itu menyejukkan hati, menenteramkan hati. Adakah yang lebih nilainya daripada dibandingkan ketentraman hati kita, kebahagiaan hati kita? Ikhwanazanillah, antum sudah aktivitas di luar rumah kerja, capek lelah letih, pulang.
disambut dengan keluarga yang nggak adab, nggak akhlak. Nah, itu gimana rasanya? Ya kan Allah. Lebih lagi letih, capeknya itu. Lebih lagi bahkan sengsara. Kalau mungkin kerja paling lelah, letihnya badan, pakai istirahat selesai. Tetapi kalau suasana rumah ini nggak adab, nggak akhlak, nah itu sampai tembus ke batin kita itu. Lelah letihnya. Tersiksa kita. Dan tidak bisa hanya diobati dengan tidur, istirahat saja. Tidak bisa solusinya dengan diobati hanya minum minuman yang apa? Nah, tambah tenaga, makanan yang bergizi, nggak bisa. Sebaliknya kalau antum walaupun lelah, letih, capek, pulang ke rumah disambut dengan keluarga antum yang subhanallah, walhamdulillah, terbimbing adab, akhlak Islami. Nah, itu subhanallah. Sebelum antum istirahat, nah sebelum antum tidur, itu kebahagiaan menghilangkan lelah letihnya antum. Nah, bahkan langsung si kecil mungkin, Bi, ayo jalan-jalan Bi. Nah, mumpung libur Bi. Saking senengnya, gembiranya antum itu, walaupun lelah letih, antum turutin, udah hilang lelah letih. Tapi kalau tadi baru ada, walaupun Bi, nih saya sudah punya uang ini Bi, ayo jalan-jalan, nanti saya traktir. Nah, si anak begitu. Tapi karena Allah nggak ada berakhlak. Nah, ini satu contoh kecil. Maka perhatikanlah hasil at-tarbiyah al-islamiyah, hasilnya tegaknya akhlak yang utama, sifat-sifat yang terpuji, amalan-amalan mulia. Wa hatta yastahiqu bidzalika fadlu rabbi jalla wa ala wa karamati fi hadhihi dunya wal fawzu bil jannah was sa'adati fil akhirah. Hingga berhak mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dunia akan diberikan ketenangan, qurratu a'yun sudah dapat. Ketentraman dan keselamatan, mendapatkan surganya Allah, kebahagiaan di akhirat kelak. Jatahnya sampai jam berapa? Mana panitianya yang? Ini sampai jam 3 sore. Masya Allah. Ini bener ini. Kalau suruh ngabisin sampai jam 3 sore. Masya Allah. Jangannya nantang panjang pembahasannya. Masya Allah. Kita nukilkan yang kedua, apa yang disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan, hafizahullah wa ra'ahu ta'ala. Setelah beliau memberikan mukadimah, beliau mengatakan, berbicara tentang syababul ummah, generasi umat. Fa inna sababul ummah al-islamiyah hum iddatuha ba'dallah. Generasi umat ini, generasi umat Islam
ini adalah modal besar umat ini yang menjadi sebab kemenangan, kemuliaan setelah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Saya tolong ya. 5 menit lagi. Baik. Maka selanjutnya kata beliau, fa idza rubbu tarbiyatan hamidatan tahayyau li hamlil mas'uliyati wa kanu khalafan salihah li abaihim. Kalau generasi umat ini diberikan tarbiyah, dididik dengan tarbiyah yang terpuji, berupa tarbiyah al-islamiyah, maka mereka generasi ini akan siap membawa beban tanggung jawab mereka di kemudian hari menjadi generasi yang saleh, pengganti orang tuanya. Sebaliknya, wa idza rubu tarbiyatan sayyi'ah au uhmilu saru abasa sakila ala ummatihim au saru silahadiddiha. Tapi kalau justru tarbiyahnya adalah tarbiyah yang jelek, tarbiyah yang menyimpang dari tarbiyah al-islamiyah, maka apa hasilnya? Hasilnya mereka akan menjadi beban bagi umat ini. Menjadi beban yang memberatkan umat ini dan mereka menjadi bahkan senjata makan tuan. Yang seharusnya bisa membangun umat ini menjadi baik, akhirnya justru merusak. Yang mestinya bisa membawa kepada kemuliaan umat ini, justru menjadi sebab kehinaan umat ini. Karena tidak dididik, tidak diberikan tarbiyah yang baik. Allah. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wa taba'us syahawat fasawfa yalqauna ghayya. Akhirnya akan muncul setelah itu generasi yang adha'us shalah, menyia-nyiakan salat, wa taba'us syahawat, generasi yang sukanya mengikuti hawa nafsu. Akhirnya mendapati mereka dosa-dosa, pelanggaran, penyimpangan. Alhamdulillah. Apa akan mendapati ketentraman, kenyamanan, kebahagiaan hidup kalau sudah demikian? Duhai betapa pentingnya at-tarbiyah al-islamiyah. Karena tarbiyahnya adalah al-islamiyah, maka kalau berbicara masadir tarbiyah, referensinya tarbiyah Islamiyah ya tidak lain jelas seperti yang kita sebutkan. Al-Quran, Al-Hadis, dan generasi para sahabat salafus saleh itu sebagai contoh real. Sehingga terbaiknya Allah adalah at-tarbiyah al-islamiyah as-salafiyah. Pendidikan Islam yang mengacu mengikuti generasi salaf. Sudah terbukti, tak diragukan. Di dunianya bahkan sudah dikhabarkan bagaimana mereka di akhirat. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Wa adalahum jannat. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah, dan Allah Ta'ala janjikan untuk mereka surga. Generasi para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in.
Nah, kita bisa karena Allah Ta'ala telah membuka peluang itu. Ketika Allah Ta'ala menyatakan wasabiqinal awwalin minal muhajirin wal ansor walladzina taba'uhum. Nah, ini peluang kita menjadi muttabi. Nah, orang yang ikut bil ihsan dengan cara yang baik. Ini peluang kita. Ikhwan fillah Allah. Kalau Allah Ta'ala beritakan adanya generasi yang juga akan mendapatkan sebagaimana yang didapatkan oleh para sahabat dari janjinya Allah. Allah Ta'ala ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Dan Allah Ta'ala berikan kepada mereka surga-surga. Nah, Allah buka peluang itu berarti ini adalah kemungkinan peluang bagi kita. Syaratnya, ikhwan azani Allah, alladzina taba'uhum bi ihsan. Mengikuti mereka dengan cara yang baik, tak terkecuali dalam perkara besar at-tarbiyah, pendidikan. Ya. Enggak usah susah-susah nyari. Ikhwan azani Allah kesana kemari, studi banding kesana kemari. Yang notabene-nya justru melanggar menyelisih Islam. Nah, sudah ada terbukti mujarrab. Tinggal kita menjadi yang ikuti dengan cara yang baik. Tentunya rinciannya sangat banyak karena pendidikan Islam berarti ya sebagaimana Allah Ta'ala nyatakan, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Masuklah kalian dalam Islam secara total. Fi jami'i jawanibi. Seluruh sisi-sisinya. Kalau pendidikan itu banyak sisi, maka sisi ini sesuaikan, selaraskan dengan syariat Islam. Sisi ini sesuaikan dengan syariat Islam. Sisi ini dengan syariat Islam. Lah kalau pada pendidikan sehari-harinya sudah ihtilat. Nah, campur baur lagi perempuan. Itu aja sudah tidak mendidik secara pendidikan Islam. Nah, saja. Belum yang lain-lainnya. Nas'allahu salama wal afiyah. Menutup pertemuan kita, Allah, saya ingatkan apa yang Allah Ta'ala sebutkan dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian. Ingat caranya sebagaimana disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib, adibu wa 'allimuhu. Didiklah adab, ajarlah ilmu. Yang dimaksudkan adalah adab Islami, ilmu Islami. Ibnu Abbas menyatakan, i'malu bi ta'atillah, beramallah kalian ketaatan kepada Allah. Wattaqu ma'asillah, jagalah diri kalian jangan sampai bermaksiat kepada Allah. Wa muru ahlikum, nah perintahkan juga keluarga kalian untuk taat, untuk menjaga supaya tidak jatuh dalam kemaksiatan. Nah, demikian juga yang disebutkan oleh Al-Imam Mujahid. Maka ini bisa kita wujudkan Allah dengan senantiasa kita tegakkan at-tarbiyah al-islamiyah. Baik dalam sekup diri kita, keluarga kita, wadah-wadah pendidikan kita. Nah, semoga dengan itu Allah Ta'ala berikan kemuliaan kepada diri kita, keluarga kita, keselamatan diri kita dan keluarga kita, bahkan hingga Allah Ta'ala berikan keberkahan kepada masyarakat
kita dan umat kita. Ini yang bisa kita sampaikan di kajian kali ini, semoga bermanfaat. Kurang dan salahnya saya minta maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain.